Nick adalah salah seorang pegawai terbaik di tempat dia bekerja. Dia orang yang supel, dia pandai bergaul dengan teman-temannya. Dia juga dikenal sebagai orang yang tinggi besar, kuat dan gagah, serta orang yang tepat waktu dan disiplin. Namun sayangnya ada satu hal negatif yang Nick dikenal oleh teman-temannya, yaitu dia seorang yang penuh kekhawatiran, ketakutan berlebihan, dan seorang yang sangat pesimis. Nah, satu kali pegawai-pegawai tersebut, Nick dan teman-temannya, disuruh pulang lebih awal 1 jam dari jam kantor yang sudah selesai seharusnya. Karena apa? Ada salah seorang mandor yang merayakan ulang tahun di sebuah restoran. Seluruh teman-teman Nick pergi ke restoran tersebut. Nah, entah bagaimana si Nick ini ketinggalan. Dan dia bisa terkunci di sebuah mobil box pendingin yang sedang menunggu untuk diperbaiki. Nah, karena Nick ini seorang yang gampang khawatir dan penuh ketakutan serta pesimis, maka ketika dia terkunci di mobil box tersebut, Nick mulai menjadi panik. Dia berteriak sekeras-kerasnya, Bapak Ibu Saudara, sampai suaranya parau, serak, bahkan kehabisan suara. Dan dia pukuli pintu box pendingin itu dari dalam sampai tangannya berdarah-darah. Kemudian dia menemukan sebuah kertas bekas atau karton bekas. Secari kertas begitu, dia mulai ambil bolpen dan dia tulis di situ, "Aku mulai kedinginan, aku mulai menggigil. Kalau tidak ada orang menemukanku dan membukakan pintu, mungkin ini kata-kata terakhirku." Dan malam itu, mau teriak sekeras apapun, gak ada satupun pegawai yang ada di tempat dia bekerja karena semuanya sedang pergi merayakan ulang tahun dari mandor yang ada di sana. Besok paginya, barulah teman-temannya datang. Kemudian membuka pintu dan mereka kaget menemukan Nick sudah menjadi mayat. Dan ketika hasil otopsi diumumkan, aneh sekali Bapak Ibu Saudara, Nick mati dalam keadaan membeku. Padahal mobil box tersebut dalam keadaan rusak, tidak terhubung dengan listrik apapun. Apa yang mau diceritakan dalam kisah ini? Imajinasi mengubahkan keadaan fisik Nick. Ketakutannya, pikirannya, kekhawatirannya membentuk tubuhnya sehingga tubuhnya berespon seolah-olah itu adalah benar. Dia mati kedinginan, dia mati membeku karena apa yang dia pikirkan, bayangkan menjadi kenyataan. Wow, itu yang terjadi di zaman Alkitab. Tuhan sudah memberikan peringatan baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Kita melihat bahwa 10 pengintai berkata, "Oh, orang-orang di tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Mereka raksasa. Kami memandang diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka memandang kami." Perhatikan Bapak Ibu Saudara. 10 pengintai membayangkan diri mereka seperti belalang. Dan mereka juga membayangkan bahwa raksasa-raksasa itu melihat mereka seperti belalang. Dan Alkitab jelas, kisah selanjutnya Anda bisa baca bagaimana 10 pengintai ini akhirnya gagal masuk ke tanah perjanjian. Bahkan mereka binasa. Dan yang lebih gawat lagi, seluruh Israel juga gagal masuk ke dalam tanah perjanjian gara-gara mereka. Bangsa Israel harus tunggu 40 tahun. Sesuai dengan 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian. 40 tahun mereka putar-putar di padang gurun. Karena imajinasi yang salah. Nah, Bapak Ibu, Alkitab juga berkata bahwa di dalam kisah Menara Babel, Anda akan menemukan Tuhan ngomong begini. Bahwa apa yang dibayangkan, apa yang mereka imajinasikan, tidak satupun yang tidak akan terlaksana. Dengan kata lain, Tuhan pengen bilang sama kita, hati-hati dengan imajinasi kita. Apa yang kita imajinasikan, itu akan terjadi. Nah, Bapak Abraham ditolong Tuhan. Ini imajinasi yang positif, Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Abraham dan Ibu Sarai ini bisa menggenapi janji Tuhan, Tuhan harus perbaiki dulu pikiran dan imajinasi mereka. Alkitab berkata, Tuhan bawa Abraham untuk melihat bintang-bintang di langit. Begitu banyak jumlahnya. Melihat pasir di laut. Begitu banyak jumlahnya. Dan Alkitab bilang
percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Perhatikan, Tuhan harus deal dulu dengan pikiran dan imajinasi Abraham. Sehingga dia bisa membayangkan, wow, nanti kelak keturunanku akan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut pula banyaknya. Dan gak cukup Bapak Ibu Saudara, Tuhan harus dealing dengan pikiran dan imajinasi Abraham, membangkitkan imannya. 1 tahun sebelum Abraham, Sarai mendapatkan Ishak, Alkitab berkata Tuhan bahkan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Abram artinya bapa yang ditinggikan, tapi Abraham artinya bapa banyak bangsa. Sarai artinya wanita yang putri atau dimuliakan. Sekarang menjadi Sarah, putri yang dimuliakan karena jadi ibu bagi bangsa-bangsa. Ketika 1 tahun terakhir itu, mereka boost iman mereka, mereka panggil nama mereka satu dengan yang lain, mereka saling mengingatkan ketika memanggil nama Abraham, artinya Bapak banyak bangsa, Sarai, ibu bangsa-bangsa. Iman mereka makin tumbuh, dan akhirnya Sarai melahirkan Ishak. Wow, luar biasa. Imajinasi negatif menghasilkan yang negatif, imajinasi positif menghasilkan yang positif. Bapak Ibu, wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia sudah banyak mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia juga mungkin sudah melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan kepada banyak orang yang sengsara. Dan dia berkata dalam hatinya, bayangin, dia bilang begini, dan saya yakin waktu dia bilang dalam hatinya, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu, waktu dia ngomong begitu, tentu saja dia membayangkan ketika dia menjamah jubah Yesus, maka dia mengalami mujizat dan kesembuhan. Dan that's right, dia mengalami apa yang dia percayai, dia pikirkan, dia renungkan berulang-ulang, dia bayangkan, dia gambarkan dalam imajinasinya. Dia pegang jubah Yesus dan ada kuasa mengalir, dan wanita pendarahan itu sembuh seketika itu juga. Dan Tuhan tidak marah. Tuhan malah bilang, hai ibu, imanmu menyelamatkanmu. Anakku, imanmu menyelamatkanmu. Perhatikan kalimat, imanmu menyelamatkanmu, itu sering Tuhan bilang. Artinya apa yang saudara imani berhubungan dengan apa yang saudara pikirkan dan bayangkan. Kalau Anda membayangkan yang baik, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, wow, itulah yang akan Anda alami. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai apa yang Anda imajinasikan dan bayangkan dan pikirkan dan renungkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, membentuk imajinasi yang positif di dalam kehidupan Anda. Dan itu juga yang terjadi. Makanya Yesus bilang, apabila engkau berdoa, percayalah engkau sudah menerimanya. Dengan kata lain dia bilang begini, bayangkan engkau sudah menerimanya. Nah, sikap orang yang sudah menerima adalah bersukacita, bersyukur, bertindak, berkata-kata seolah-olah mereka sudah mendapatkannya. Ada sukacita, ada kelegaan, kekhawatiran mulai lenyap ketika Anda membayangkan Anda sudah menerimanya. Dan di dalam Kristus yang sudah mati di kayu salib buat Anda dan saya, Anda tidak membayangkan supaya Anda memperolehnya. Anda membayangkan karena Kristus sudah memberikannya. Karena Alkitab bilang oleh biru Yesus, engkau sudah disembuhkan. Jelas kesembuhan sudah diberikan. Kemuliaan, kekudusan, pembenaran, kemakmuran, semua yang Anda butuhkan untuk memuliakan Allah sudah diberikan lewat pertukaran di kayu salib. Dan ajaibnya Tuhan bilang begini, bahwa apa yang kau doakan dan pikirkan, Tuhan akan mengerjakan, menjawab, mengabulkannya lebih dari apa yang kau sanggup pikirkan, doakan tersebut. Jadi saudara, berdoalah untuk hal-hal yang besar dan ajaib. Pikirkan dan bayangkan hal-hal yang mulia dan luar biasa dalam hidupmu. Karena penebusan Yesus, jawabannya akan lebih dahsyat dari yang sanggup engkau bayangkan. Jadi, hari ini, mulai bayangkan perkara-perkara adikodrati dalam hidupmu. Perkara yang mulia, sedap didengar, patut dipuji, dan luar biasa dalam hidupmu. Pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati.